Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajian Ahad pagi Masjid Mubarak ingkang kinurmatan, sepindah monggo kita aturaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paring kesehatan lan kenikmatan iman. Mugi-mugi kita sedaya lumebet golongan hamba-hamba Allah ingkang bertakwa. Shalawat lan salam katur dumateng junjungan kita sedaya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta keluarga lan para sahabat ingkang minulya. Para bapak, para ibu, para lenggah ingkang kinurmatan, tadi Mas Rudi sudah menyampaikan kita akan membahas tentang masalah perpurian itu ya. Jadi kalau ngaji zaman sekarang itu Bu seperti ini. Saya itu pernah ngaji pun sewu nggih, simbah-simbah ngertos ngevlog nggih. Mboten ya. Jadi pernah itu 15 kameranya. Saya nyiarkan live, terus yang lain ngevlog begitu. Jadi ngaji zaman sekarang itu seperti itu. Iya. Mangke sinau ngevlognya bagi biar rodok gaul. Nggih, jadi ya nanti tentang masalah puri itu kita bahas ya. Tapi secara umum saya akan membahas tentang kenapa di neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Ya, tadi saya dari rumah ke sini itu banyak melihat cewek-cewek lagi olahraga. Jadi naik sepeda itu kecuali memang kondisinya darurat deh. Jadi naik sepeda itu kemaluan di atas pelana unta saja itu diharamkan. Padahal kalau kita cermati, wanita Arab itu lenumpak unta ngagem sekeduk, jadi seperti kursi. Jadi alat kelaminnya tidak kena ke punuknya unta. Lah kalau sepeda kan tergesek-gesek itu. Ya, itu contoh. Oke. Maka memang mayoritas isi dari neraka itu adalah wanita. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni aritukunna aksyara ahlin nari. Fakulna wa bima ya Rasulullah, qala tu'sirna la'ana wa takfurnal asyira. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wahai para wanita, tasaddaqna, maka bersedekahlah yang banyak, karena sesungguhnya aku diperlihatkan. Jadi ketika Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW diperlihatkan penghuni surga dan diperlihatkan penghuni neraka.
aku diperlihatkan bahwa mayoritas, ya, jadi aritu kunna aksyara ahli nari, itu mayoritas itu ya kalau ada 10, 9, ya. Jadi kalau orang Arab sudah bilang begitu, itu kalau ada 10 itu 9. Penghuni neraka adalah kalian, perempuan, ya. Kemudian fakulna wa bima ya Rasulullah. Jadi para wanita itu pada saat itu bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, karena kalian tuksirna la'ana, suka melaknat suami kalian, wa takfurnal asyira, dan berbuat kufur kepada suami. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Jadi istri itu suka melaknat suami. Melaknat itu bagaimana? Ya misuh-misuh kepada suami. Oh bapak ya apa, ya pokoknya begitulah. Ibu pernah misuh kepada suami? Tidak pernah sekali, ya. Dan berbuat kufur kepada suami. Lah itu yang kemudian menjadi sebab kenapa aritukuna aksyar ahlin nari. Jadi mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita, ya. Padahal ini yang dihadapi oleh Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini adalah sahabat-sahabat wanita yang belajar ngaji langsung kepada Rasulullah SAW. Di zaman itu orang masuk Islam itu pilihannya hidup dan mati, terusir atau tidak. Ini orang semangatnya untuk belajar menimba ilmu tentang Islam luar biasa. Kalau kita kan semuanya ada snacknya nih. Ngaji Ahad pagi ada snack. Sholat Jumat itu sekarang saya amati di mana-mana sudah banyak snacknya, ya, nasi, snack, makanan dan lain-lain. Jadi itu. Nah, sekarang kita bahas dua hal saja. Kenapa mayoritas wanita itu menjadi penghuni neraka? Yang pertama, karena para wanita tidak pernah bersyukur dengan usaha yang dilakukan oleh suaminya. Jadi kalau diparingi duit belanja yang banyak senyum, pas diparingi duit belanja yang sedikit main jepit, ya. Rasulullah SAW di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasya'i dalam kitab Isratin Nisa, ya, halaman 249. Jadi beliau bersabda, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia selalu menuntut atau tidak pernah merasa cukup dengan apapun yang diusahakan oleh suaminya, ya. Jadi ibu-ibu yang punya kebiasaan ngamuk, marah kalau uang belanja kurang apa? Neraka itu tempatnya.
Suami pulang lelah, capek, belum istirahat, sudah diprotes, uang belanja habis, beras habis, listrik sudah bunyi itu meterannya, itu ahli neraka. Ya, begitu. Insyaallah banyak yang Pak, anak mau bayar SPP dan lain-lain, padahal suami sudah mengupayakan. Ya, selesai SPP, Pak, tas sudah rusak Pak, Pak, sepatu Pak, jadi tidak pernah cukup. Ya, jadi jelaskan kenapa mayoritas penghuni neraka itu wanita. Ya karena tidak pernah merasa bersyukur dengan apapun yang diberikan dan diperjuangkan oleh suaminya. Dan saya yakin dan percaya 99% wanita itu seperti ini. Ya, dikasih apa saja tidak pernah merasa puas, selalu membandingkan suaminya dengan suami tetangga. Ya salah dewi, kenapa tidak nikah dengan suami tetangga saja kan, kalau memang merasa suami tetangga jadi lebih hebat. Ya, belum lagi ibu-ibu kalau yang mantan pacarnya banyak. Dan saya simbah-simbah rumien sadurungipun menikah kalian Mbah Kakung kagungan mantan pacar boten? Kagungan, ya. Jadi saya itu tidak merekomendasikan kalau ibu-ibu yang senang itu loh datang ke acara reuni-reuni itu. Kenapa? Karena di acara reuni-reuni itu cuma dua peluang. Satu, membuat orang jadi lebih sombong karena merasa lebih sukses, lebih berhasil daripada teman-temannya yang lain. Sok-sok kadang-kadang tidak punya mobil pun datang ke acara reuni ngerental band ketok keren, bergengsi. Itu. Ya, jadi membuat orang jadi lebih sombong. Kemudian yang kedua, kalau secara finansial kalah, karena teman SMA dulu ada yang jadi direktur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota dan lain-lain, sehingga kita jadi tidak bersyukur. Wong diparingi sehat saja itu alhamdulillah toh. Nggak ke rumah sakit pagi hari ini. Coba lihat orang di rumah sakit saja itu, bernapas saja bayar kok. Ya, darah saja harus beli ke PMI. Lah ibu-ibu nun sewu nggih, getihnya kan ndak kurang-kurang itu di dalam itu. Ya, bernafas bebas gratis, saged gelidik pagi hari ini pergi ke sini dan tidak bersyukur. Ya, jadi nggak usah datang ke reuni-reuni. Lah itu memutus silaturahmi ya enggak juga. Memutus silaturahmi itu kerengan, musuhan. Nah, kita itu dengan teman SMA silaturahmi dijaga, tapi dengan saudara ipar sebelahan rumah enggak teguran kan? Sama aja itu, malah lebih parah lagi. Ya, jadi itu yang pertama, tidak pernah bersyukur dengan pemberian dari suami. Ya. Nah, yang kedua yang dikatakan Mas Ruli tadi, urik ya, hobinya minggat. Ada masalah sedikit mesti minggat, Pak. Betul. Ya. Ada persoalan sedikit dengan suami habis dimarahi
minggat mesti lapor kepada orang tua. Saya teliti ya, kalau konflik rumah tangga itu sudah melibatkan keluarga, 99% pasti cerai.